Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara bersama saya dan Henry Indrawan, selalu membagikan renungan firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Dan di dalam program saya Christ Call of Faith, panggilan iman, dan saat ini kita membahas tema tentang Tuhan selalu dipermuliakan. Jadi saudara, apapun kesuksesan kita, keberhasilan kita, mari permuliakan Tuhan, karena semua Tuhan percayakan dan kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita tidak sombong dalam hidup kita. Dan kita akan mendengar beberapa detik mengenai seorang atlet yang namanya Jonathan Christie, atlet bulu tangkis yang memenangkan medali emas dan membawa harum nama bangsa Indonesia. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang membuat saya jadi juara saat ini. Tapi puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan yang bantu saya hari ini. Pertama, saya mengucapkan puji Tuhan, berkat Tuhan ini semua, karena tanpa kekuatannya Tuhan saya juga nggak bisa. Pertama, saya harus bersyukur, puji Tuhan, semua berkat dari Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan saudara, kita bangga melihat anak Tuhan dipercaya atau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kita, membawa harum nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Namanya Jonathan Christie, di mana dia mendapat medali emas di Asian Games tahun 2018, dan juga dia setiap pertandingan selalu mendapat juara. Dan yang lebih indahnya, dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia selalu berkata, semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan berarti dia tidak pernah gagal. Dia pernah gagal. Bahkan juga dia pernah mengalami yang namanya ingin menyerah. Tetapi dia ingat akan pembacaan Alkitab, di mana dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia didukung juga dengan keluarga dan teman-teman seimannya, sehingga dia tetap berjuang, dan pada akhirnya dia mendapatkan hasil kesuksesan, keberhasilan dari Tuhan, karena dia selalu berkata di setiap juara, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita, Tuhan punya rencana dan tujuan yang mulia, karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, jangan kecil hati apapun keadaan saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Tetaplah berjuang, karena Tuhan punya rencana yang mulia buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik atas kebaikan, atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa hidup kami sungguh berarti ya Tuhan. Sekalipun dunia menganggap kami atau kami tidak berguna bagi dunia, tetapi di hadapan Allah, selama kami berjuang, Tuhan selalu membawa kami untuk mengalami keberhasilan. Karena Tuhan kami tidak pernah gagal, dan kami selalu menjadi berkat. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biarlah yang mendengarkan renungan ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat 27-31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang hendak bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah saudara, dalam perikop ini
itu menceritakan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan hal ini berbicara tentang salib. Salib adalah suatu tanda kebodohan bagi mereka yang hendak binasa. Tetapi bagi kita yang beriman, percaya kepada Yesus, itu adalah tanda sebagai kekuatan Allah dari hikmat Allah sendiri. Jadi Allah juga berfirman bahwa aku akan membinasakan orang berhikmat atau membinasakan hikmat dari orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Mengapa? Karena dalam perikop ini, yaitu orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat. Mereka membutuhkan bukti nyata yang diukur dengan kemampuan manusia sejauh akal budi manusia. Tetapi kita iman kepada Kristus, percaya bahwa hikmat Allah lah yang melebihi kemampuan manusia. Jadi menurut ukuran manusia pun, dikatakan di dalam perikop ini, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak juga orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan yang tidak terpandang, yang hina dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Kalau bagi dunia orang cacat tentu tidak berguna, atau orang yang tidak ada pendidikan dilihatnya tidak berguna. Tetapi ketika di hadapan Allah, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Lihat saja saudara, banyak di YouTube orang yang cacat bisa main keyboard, bisa bernyanyi, yang buta bisa bermain musik. Luar biasa saudara, kalau bukan itu dari Allah sendiri. Jadi apakah, atau pertanyaannya, apakah yang bodoh itu atau semua orang yang percaya pada Yesus adalah orang bodoh? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Yang bodoh dimaksud di ayat ini adalah ukuran dunia, ukuran manusia yang dirinya merasa hebat tanpa Tuhan. Mereka melakukan apapun, kompromi dengan dosa untuk mencari keuntungan pribadi, ya, karena kesombongan, karena egoisnya manusia. Ya, jadi tentu berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah di dalam firman-Nya. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi manusia yang percaya, karena hikmat Allah dalam diri Yesus bagi kita. Dia telah membenarkan, menguduskan, menebus kita, sehingga kita bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi alasan Tuhan selalu dipermuliakan bagi kita yang percaya, yang pertama adalah semua karena anugerah dan Tuhan yang melakukan rencana yang indah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa dalam segala hal tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang indah, di mana dunia berkata kamu tidak berguna, kamu tidak ada kehebatan atau keahlian. Tetapi di hadapan Tuhan kita menemukan karya, menemukan yang namanya talenta atau bakat, sehingga kita menjadi berguna. Percayalah saudara bahwa Tuhan menjadikan kita berharga, dan kita berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua adalah Tuhanlah yang memiliki hikmat sebagai solusi atau jalan keluar setiap pergumulan yang kita alami atau yang kita hadapi. Jadi saudara, ada bagian kita, yaitu berjuang, berserah penuh kepada Tuhan. Bagian kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan saya percaya bagian Tuhan akan dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah
Tuhanlah yang memberi kekuatan dalam roh, jiwa, dan tubuh atau fisik kita di segala keterbatasan hidup kita. Saudara, manusia itu penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan jauh melampaui dari segala kemampuan manusia. Percayalah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Itu saja yang saya berikan, atau renungan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.